Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Widi Hanifah, NIM 2103589, mahasiswa manajemen 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan mengambil tema demokrasi Indonesia, saya akan membahas mengenai ironi oligarki yang menghambat demokrasi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki memungkinkan suatu kelompok menguasai pemerintah yang digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Oligarki ini sulit dipecah karena pengaruh kekuatannya baik itu berupa kekayaan, keluarga, ataupun militer. Seperti diketahui, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi dengan tujuan untuk memeratakan kekuasaan dan serta ekonomi. Namun nyatanya, kondisi demokrasi di Indonesia dikuasai oleh kelompok oligarki yang mengakibatkan demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita tujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Oligarki memberikan celah jalan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti revisi UU KPK yang melemahkan kewenangan KPK serta mengurangi pertimbangan para pejabat yang akan melakukan korupsi. Meskipun rakyat meraung tidak menyetujui revisi UU KPK, pemerintah tetap memilih berpihak pada kelompok penguasa. Salah satu gejala oligarki yakni partai politik dipimpin oleh orang-orang yang mampu membiayainya, sehingga partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat malah digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oligarki di Indonesia bahkan telah memasuki ruang media, seperti penguasaan media massa oleh segelintir orang yang sebagian diantaranya adalah politisi, dinilai menjadi masalah karena dapat melemahkan fungsi media sebagai watchdog atau anjing penjaga demokrasi. Oligarki dapat terjadi karena beberapa faktor. Contoh pertama yakni demokrasi seharusnya memberikan kebebasan pada rakyat untuk turut aktif dalam pemerintah. Sayangnya, politik yang mahal bahkan untuk mencalonkan sebagai wakil rakyat dalam DPR maupun DPRD dibutuhkan modal besar untuk berkampanye. Belum lagi praktik politik uang yang dilakukan sejumlah pihak mengakibatkan hanya segelintir orang yang mampu turut serta dalam kegiatan politik Indonesia. Kedua, yakni keserakahan sejumlah pihak akan kekuasaan dan kekayaan, mereka rela melakukan segala cara demi mempertahankan statusnya. Ketiga, yakni lemahnya penegakan hukum Indonesia. Hukum di Indonesia bersifat tumpul ke atas dan runcing ke bawah, mengakibatkan hukum yang lemah terhadap golongan berkuasa sehingga sulit memberantas praktik oligarki dan malah mempersulit hidup rakyat. Keempat, yakni kurangnya pengetahuan rakyat akan praktik oligarki sehingga rakyat terkadang tidak mengetahui keberlangsungan praktik oligarki dan bergantung pada pihak-pihak yang lebih paham mengenai bidang ini. Solusi yang dapat saya tawarkan sebagai penyelesaian masalah ini yakni pertama diadakannya sebuah sarana kampanye yang didanai oleh pemerintah dengan biaya terbatas sehingga semua lapisan masyarakat dapat mencalonkan diri, karena rakyat tidak mencari figur yang kaya namun kompeten. Kedua, peningkatan penegakan hukum di Indonesia bahwa seluruh rakyat sejajar di mata hukum. Ketiga, pemberian pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat membela diri sendiri ketika menghadapi ketidakadilan akibat politik, salah satunya oligarki. Keempat, pembenahan rekrutmen anggota partai politik di mana penilaian berdasarkan kapasitas, kapabilitas, dan integritas politik yang memadai, bukan isi dari kantong. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.